Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda hari ini? Insya Allah akan selalu tetap bersemangat dan jangan lupa jaga kesehatan Ananda ya. Hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran terakhir subtema kedua, yaitu pembelajaran 5 dan 6. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita mulai pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar untuk membuat kalimat efektif. Untuk membuat kalimat efektif, kita perlu memperhatikan beberapa aturan. Kalimat efektif memiliki aturan-aturan sebagai berikut. 1. Memiliki unsur utama, yaitu terdapat subjek dan predikat, di mana subjek adalah pelaku atau orang yang melakukan kegiatan, dan predikat adalah kalimat yang menyatakan kegiatan yang sedang dilakukan. Biasanya predikat ini adalah kata kerja ya, seperti belajar, berlari, makan, dan sebagainya. Contohnya, Nina belajar. Nina di sini sebagai subjek dan belajar sebagai predikat. Nah, setelah kita menuliskan subjek dan predikat pada kalimat, kita juga bisa menambahkan yang lainnya seperti objek dan keterangan. Misalnya kita mau menambahkan contoh Nina belajar tadi, menjadi Nina belajar di rumah atau Nina belajar di sekolah, atau bisa juga Nina belajar dengan giat. 2. Menggunakan kalimat yang baku dan ejaan yang baku. Kalimat dan ejaan yang baku di sini adalah harus sesuai dengan Kamus Bahasa Indonesia. Dan yang ketiga, kalimatnya ringkas, menggunakan kata-kata sesuai kebutuhan. Maksud kalimat ringkas di sini adalah tidak bertele-tele atau tidak menggunakan kalimat yang berlebihan. Contohnya, Made masuk ke dalam ruang kelas. Kalimat ini tidak efektif. Kalimat yang efektif adalah Made masuk ke ruang kelas. Kenapa contoh kalimat yang pertama tidak efektif? Karena subjek dan predikatnya adalah Made masuk. Kalau masuk sudah pasti ke dalam ruangan. Jadi kata dalam tidak digunakan lagi atau tidak diperlukan lagi, sehingga langsung saja agar menjadi kalimat yang efektif, Made masuk ke ruang kelas. Nah, itulah tadi penjelasan atau aturan-aturan yang kita perlukan untuk membuat kalimat efektif. Selanjutnya, silahkan Ananda buka buku pada halaman 54. Di sana bacaan dengan judul Bencana pada Musim Kemarau. Silahkan Ananda baca teksnya dan hentikan sejenak video ini. Ibu beri waktu membaca sekitar 10 menit. Sudahkah Ananda baca teks bacaannya? Jika sudah, kita lanjutkan pada halaman 55. Di sana ada kotak atau tabel yang perlu diisi mengenai bacaan bencana pada musim kemarau. Nah, pada musim kemarau ini tentu akan mengakibatkan sesuatu kepada kita semua, terutama kepada petani. Dan adapun dalam teks bacaannya dapat kita ketahui akibat kemarau yang panjang dapat mengakibatkan 1. Cadangan air berkurang. 2. Air di danau dan waduk menyusut. 3. Sumur menjadi kering. 4. Masyarakat kekurangan air. Dan 5. Tentunya merugikan para petani yang sangat membutuhkan air. Walaupun merugikan bagi para petani, tetapi petani mempunyai cara untuk mengatasi kemarau panjang. Caranya yaitu 1.
petani menanam tumbuhan selain padi. 2, yaitu tanaman yang ditanam biasanya berupa tanaman palawija seperti umbi-umbian, jagung, dan kacang tanah. Jadi sehingga saat musim hujan datang, petani baru menanam padi kembali. Dan petani dapat memperoleh keuntungan dan terhindar dari kerugian. Itulah beberapa poin penting yang dapat kita baca atau yang dapat kita ketahui dan temukan dalam teks bacaan tentang bencana pada musim kemarau. Silakan dicatat juga poin-poin penting tersebut di bukunya sesuai pada halamannya, yaitu halaman 55. Selanjutnya, kita akan belajar untuk mengetahui perbandingan pecahan yang pembilang dan penyebutnya sama. Jika kemarin kita membandingkan dua pecahan yang pembilangnya sama ataupun penyebutnya sama, kali ini kita akan membandingkan pecahan yang pembilang dan penyebutnya berbeda. Bagaimana caranya? Silakan perhatikan. Di sini kita akan membandingkan pecahan 2/6 dengan 3/5. Bagaimana cara untuk mengetahuinya? Dapat kita lakukan dengan membuat gambar yang sama besar. Di sini ada dua gambar segi panjang yang sama besar. Kemudian pada gambar yang pertama kita bagi menjadi 6 potongan sehingga akan kita dapatkan 2/6, yaitu kita warnai yang dua kotak dari 6, 2/6, dan kotak yang satunya tetap sama besar tetapi kita bedakan. Apa yang dibedakan yaitu pembagian pecahannya. Di sini dibagi menjadi 5 bagian. Jadi kita potong menjadi 5 bagian dan kita arsir 3 bagiannya atau warnai 3 bagiannya. Nah, dapat terlihat di sini yang mana pecahan yang lebih besar, 2/6 atau 3/5 jika kita lihat dari gambar, yaitu 3/5. Jadi yang diwarnai kan batas ini, nih. Sedangkan 2/6 sampai di batas yang ini. Jadi dapat kita ketahui 2/6 lebih kecil daripada 3/5. Selanjutnya kita lanjutkan pada halaman 52, ada 3 contoh. Yang pertama 2/3 dengan 3/4, yang B 4/5 dengan 2/6, dan C 1/7 dengan 2/8. Bagaimana caranya? Yaitu kita buat gambar. Yang pertama untuk 2/3 dan 3/4, kita buat gambar yang sama, panjangnya sama besarnya. Kemudian yang bagian pertama kita bagi menjadi 3 bagian, 1, 2, 3, dan yang kedua 4 bagian, 1, 2, 3, 4. Setelah itu kita arsir yang 3 bagian menjadi 2 dan yang 4 bagian 3 bagian yang diarsir. Dapat terlihat yang mana yang lebih besar bagian arsirnya, yaitu bagian yang dibagi 4 atau 3/4. Jadi 2/3 lebih kecil daripada 3/4. Kemudian yang B 4/5 dan 2/6. Jadi kita buat gambar yang sama besar dengan 5 bagian dan 6 bagian. Kemudian diarsir 4 bagian dari 5, 4/5, dan 2 bagian dari 6, yaitu 2/6. Ini gambarnya 1, 2, 3, 4, 5. Dan yang kedua 1, 2, 3, 4, 5, 6. Harus sama besar ya gambarnya panjangnya biar ketahuan yang mana yang lebih besar ataupun lebih kecil. Terus pembagian setiap bagiannya juga harus sama besar, tidak boleh berbeda-beda. Ini. Jadi yang pertama 5 bagiannya diarsir 4 bagian. Batas ini sampai sini ya. Kemudian 2/6, jadi 2 dari 6. Dapat kita lihat langsung yang 4/5 lebih besar daripada 2/6. Jadi 4/5 lebih besar dari 2/6. Kemudian yang terakhir 1/7 dan 2/8. Kita buat lagi gambarnya dengan bagian 7 bagian dan 8 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang pertama kita arsir 1 bagian, dan yang kedua 2 bagian dari per 8. Yang mana yang lebih besar? Yang 2/8, sehingga 1/7 lebih kecil dari 2/8. Lebih kecil. Nah, sampai di sini insya Allah mengerti ya. Jika masih Ananda bingung, boleh langsung tanyakan kepada ibu. Kemudian kita lanjutkan pada halaman 57. Di sini kita akan belajar mengurutkan pecahan. Yang mana pecahan lebih besar dan mana pecahan lebih kecil. Kita buat dulu angka pecahannya berapa. Yang pertama ada 4/6. Yang kedua 1/6. Semuanya 6 bagian ya. Ini 5/6 dan 3/6. Dapat kita lihat pecahan di sini mempunyai 6 bagian semua atau penyebutnya sama. Jika penyebutnya sama, kita harus membandingkan angka pembilangnya atau angka yang di atasnya. Jika angka pembilangnya yang kita bandingkan, maka perlu kebalikan atau tidak? Ya, tidak perlu kebalikan atau langsung saja kita tulis, misalnya angkanya lebih besar. Berarti misalnya 4/6 dengan 1/6 ya. 4/6 lebih besar atau lebih kecil daripada 1/6? Kita lihat 4-nya lebih besar dari 1. Maka langsung saja tandanya lebih besar. Tidak perlu dibalik menjadi lebih kecil. Kemudian kita lihat lagi 1/6 dengan 5/6. 1/6 lebih kecil. Dan yang 5/6 dengan 3/6. 5/6 lebih besar. Nah, berarti dapat kita langsung buat jika urutan pecahan di atas dari yang terkecil adalah kita lihat angka yang paling kecil pembilangnya. Yang mana yang pembilangnya lebih kecil? Yaitu 1. Jadi 1/6. Kemudian setelah 1 yaitu 3. 3/6. Kemudian 4/6 dan 5/6. Nah, jadi langsung saja ya kita urutkan dari angka yang terkecil sampai yang terbesar untuk yang penyebutnya sama. Jika pembilangnya yang sama, yang di atasnya yang sama, maka kita balik angka yang di bawahnya. Jadi dari yang angka yang paling besar ke angka yang paling kecil untuk mengurutkan dari kecil ke besar. Jika masih Ananda tidak mengerti tentang bagaimana mengurutkan pecahan ini, silakan Ananda langsung tanyakan kepada ibu. Pelajaran terakhir untuk hari ini kita akan mengetahui pentingnya sikap bersatu dalam kebersamaan. Telah kita pelajari sebelumnya bahwa gotong royong merupakan salah satu contoh dari sikap bersatu. Budaya gotong royong dimiliki oleh hampir semua suku yang ada di Indonesia. Seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, ada budaya gotong royong yang disebutnya ya di Bali, dan juga ada mak bule bola pada suku Bugis Sulawesi Selatan. Pada masyarakat petani di Lombok juga memiliki tradisi gotong royong ketika menanam padi yang dinamakan dengan besiru. Gotong royong yang dilakukan warga masyarakat memberikan manfaat untuk kepentingan bersama. Gotong royong mempererat persaudaraan. Ketika bergotong royong, semua warga dari berbagai macam suku dan budaya ikut serta bekerja sama tanpa membeda-bedakan demi mewujudkan tujuan yang sama. Dalam gotong royong tercermin sikap-sikap berikut. 1. Kebersamaan dalam keragaman. 2. Tolong-menolong. Dan 3. Hidup rukun. Jadi, budaya gotong royong ini sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Karena dengan adanya gotong royong, maka kita akan menjadi warga yang bersatu dan
dapat hidup rukun tentunya. Sehingga meskipun kita berbeda-beda, suku, budaya, maupun bahasa, kita akan tetap bersatu dan hidup dengan nyaman serta rukun. Alhamdulillah, selesai pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat. Dan jangan lupa kerjakan latihannya, nanti Ibu kirimkan soalnya. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Let's say hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan komen-komen.